Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayandinda Puspawitnyani Srongga dengan NIM 18130310002 dari kelas 6A Pendidikan Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi statistika pendidikan, yaitu mengenai TITES. Langsung saja ke topik pembahasannya. Untuk topik pembahasan pertama yaitu pengertian TITES. Topik pembahasan kedua yaitu uji prasyarat. Topik pembahasan ketiga yaitu pengujian hipotesis deskriptif, dan topik pembahasan yang terakhir yaitu pengujian hipotesis komparatif. Untuk pengertian TITES, TITES merupakan salah satu tes uji statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari hipotesis. Nah, sebagai salah satu tes statistik parametrik, TITES dimulai pertama kali dikembangkan oleh seorang William C. Liggett pada tahun 1915. Nah, pada waktu itu beliau menggunakan nama samaran student yang dimana huruf T terdapat dalam istilah TITES diambil dari huruf terakhir dari nama beliau. Nah, terdapat prasyarat untuk menerapkan TITES, di antaranya yaitu yang pertama, bila permasalahan hanya satu variabel, maka jenis penelitian bersifat deskriptif dan uji statistiknya dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara satu arah atau direksional, di mana cara satu arah ini ada arah kanan dan arah kiri, dan non-direksional atau dua arah. Yang kedua yaitu data berdistribusi normal atau data dari suatu populasi yang besar. Yang ketiga yaitu sampel N lebih kecil dari sama dengan 30. Sampel berjenis probability sampel atau setiap bagian dari populasi memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Dan yang terakhir yaitu data berjenis interval atau rasio. Nah, di sini uji prasyarat TITES ada dua, yaitu uji Lilliefors dan juga uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama untuk uji Lilliefors. Uji Lilliefors merupakan salah satu metode untuk menguji kenormalan data secara non-parametrik. Nah, data yang ditransformasikan ke dalam nilai Z untuk dapat dihitung luas kurva sebagai probabilitas kumulatif normal. Nah, probabilitas tersebut dicari bedanya dengan probabilitas kumulatif empiris. Nah, untuk rumus uji Lilliefors bisa dilihat pada presentasi slideshow ini. Nah, di mana keterangannya yaitu yang ada X merupakan data, di mana ZI transformasi dari angka ke notasi distribusi normal memiliki rumus yaitu XI dikurang rata-rata X per S, di mana S ini merupakan standar deviasi. Nah, Fx ini keterangannya yaitu probabilitas kumulatif normal, dan Sx ini merupakan probabilitas kumulatif empiris. Nah, persyaratan untuk melakukan uji ini yaitu data berskala interval atau rasio, data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi, dan dapat digunakan untuk jumlah data yang besar maupun kecil. Nah, signifikansi pada uji Lilliefors menggunakan nilai mutlak Fx min Sx terbesar dan dibandingkan dengan nilai tabel Lilliefors pada jumlah data tertentu. Adapun kriteria terkait pengambilan keputusan yaitu apabila nilai mutlak dari Fx dikurangi dengan Sx yang terbesar lebih kecil dari nilai tabel, maka H0 di sini diterima dan HA ditolak, di mana artinya data tersebut berdistribusi secara normal. Nah, apabila nilai mutlak dari Fx dikurangin Sx yang terbesar itu lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Nah, di sini artinya data tidak berdistribusi secara normal. Selanjutnya itu ada
uji Kolmogorov-Smirnov. Di mana uji Kolmogorov-Smirnov ini memiliki metode yang tidak jauh berbeda dengan uji Lilliefors. Nah, langkah-langkah penyelesaian dan penggunaan rumus itu hampir sama dengan uji Lilliefors. Namun perbedaannya itu terdapat pada signifikansinya. Nah, signifikansi metode Kolmogorov-Smirnov menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan metode Lilliefors menggunakan tabel pembanding, yaitu tabel Lilliefors. Nah, untuk rumus Kolmogorov-Smirnov bisa dilihat pada slide presentasi, di mana sebenarnya rumusnya itu tidak jauh berbeda dengan rumus dari uji Lilliefors. Untuk keterangan dari FT, ini merupakan probabilitas kumulatif normal dan Fs ini merupakan probabilitas kumulatif empiris. Nah, persyaratan untuk melakukan uji dari Kolmogorov-Smirnov ini yaitu data berskala interval atau rasio. Selanjutnya itu data tunggal atau belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi dan juga dapat digunakan untuk jumlah data yang besar maupun kecil. Nah, untuk signifikansi pada uji Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan nilai mutlak Ft dikurangi dengan Fs terbesar dan dibandingkan dengan nilai tabel Kolmogorov-Smirnov. Nah, pada jumlah data tertentu, adapun kriteria pengambilan keputusannya yaitu apabila nilai mutlak dari Ft dikurangi dengan Fs yang terbesar lebih kecil daripada nilai tabel, maka H0 ini diterima dan HA ditolak atau data bisa dikatakan berdistribusi secara normal. Apabila nilai mutlak Ft dikurangi dengan Fs yang terbesar ini lebih besar daripada nilai tabel, maka H0 ini ditolak dan HA diterima. Nah, di mana data tersebut tidak berdistribusi secara normal. Nah, selanjutnya yaitu pengujian hipotesis deskriptif satu sampel menggunakan t-test. Nah, pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Nah, kesimpulan yang dihasilkan adalah apakah hipotesis yang diuji tersebut dapat digeneralisasikan atau tidak. Nah, apabila H0 diterima, maka kesimpulan tersebut dapat digeneralisasikan. Nah, dalam pengujian ini, variabel penelitiannya bersifat mandiri dan sampelnya tersebut hanya satu. Oleh karena itu, hipotesis berbentuk bandingan dengan nilai standar atau nilai yang sudah ditetapkan. Nah, bila data interval atau rasio, maka statistik yang dapat digunakan adalah teknik statistik t-test satu sampel. Nah, selanjutnya itu statistik t-test satu sampel. Nah, terdapat dua rumus yang dapat digunakan untuk pengujian t-test satu sampel, yaitu rumus yang pertama adalah rumus T dan rumus Z. Nah, rumus Z ini digunakan apabila simpangan baku populasi tersebut tidak diketahui, dan rumus T ini digunakan apabila simpangan baku populasi tidak diketahui. Nah, simpangan baku sampel dapat dihitung berdasarkan data yang telah terkumpul. Nah, rumus yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif satu sampel untuk rumus T sama dengan X rata-rata dikurangi nu0 per S per akar N. Untuk Z untuk rumus Z sama dengan X rata-rata dikurangi nu0 per sigma per akar N, di mana keterangannya X rata-rata merupakan rata-rata dari data, nu0 merupakan nilai yang dihipotesiskan, S merupakan simpangan baku untuk sampel, sigma merupakan simpangan baku untuk populasi, dan N merupakan jumlah anggota dari sampel. Nah, uji ini digunakan untuk mengetahui kebenaran pernyataan atau dugaan yang dihipotesiskan oleh peneliti. Uji T untuk satu variabel dibagi ke dalam dua kategori, yaitu
uji T untuk satu variabel dengan satu pihak atau one tail, dan uji satu pihak ada dua macam, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Nah, untuk uji T satu variabel yang kedua yaitu uji T untuk satu variabel dengan dua pihak, yaitu two tail. Pembahasan yang pertama yaitu uji dua pihak terlebih dahulu. Nah, di mana uji dua pihak ini atau two tail test, bila rumusan null hipotesis atau H0 dinyatakan dengan kalimat sama dengan, maka rumusan H0 harus dinyatakan dengan bunyi kalimat tidak sama dengan atau sama dengan atau dengan simbol sama dengan dicoret. Nah, dalam pengujian hipotesis yang menggunakan uji dua pihak, berlaku ketentuan bahwa bila harga T hitung berada pada daerah penerimaan H0 atau terletak di antara harga T tabel atau harga kritis, maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan demikian, bila T hitung lebih kecil atau sama dengan harga T tabel, maka H0 diterima. Harga T hitung adalah harga mutlak, jadi tidak terlihat positif ataupun negatifnya. Nah, uji dua pihak dapat digambarkan seperti gambar di samping, di mana di sebelah kanan dan kiri merupakan wilayah penolakan H0 dan di tengah-tengah merupakan wilayah penerimaan H0. Untuk langkah-langkah t-test dua pihak, yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat, di mana H0 merupakan pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai sama dengan dari suatu objek penelitian, dan HA merupakan pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai tidak sama dengan dari suatu objek penelitian. Nah, setelah membuat hipotesis dalam uraian kalimat, selanjutnya membuat hipotesis dalam bentuk model statistiknya, di mana H0 itu nu sama dengan nu 0 dan HA nu tidak sama dengan nu 0, yang mana nu sama dengan nilai dugaan dan nu 0 merupakan objek dari penelitian. Tahapan selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa. Yang selanjutnya itu adalah kaidah pengujian, di mana H0 diterima jika nilai T tabel lebih kecil sama dengan T hitung dan lebih kecil sama dengan T tabel alfa per 2, dan H0 ditolak apabila T hitung lebih besar sama dengan T tabel alfa per 2. Langkah selanjutnya yaitu menghitung T hitung dan juga T tabel. Nah, untuk menghitung nilai T hitung, pertama-tama kita harus membuat tabel penolong terlebih dahulu seperti pada slide, di mana kolom yang di sebelah kiri itu merupakan kolom responden, dan kolom selanjutnya itu merupakan XI atau hasil pengamatan, dan kolom selanjutnya itu X rata-rata. Selanjutnya yaitu dimasukkan rumus XI min X rata-rata dikuadratkan. Nah, setelah membuat tabel penolong, kita menentukan nilai rata-rata pengamatan dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma XI per N, yang mana XI ini merupakan hasil pengamatan dan N merupakan jumlah pengamatan. Nah, selanjutnya setelah menentukan nilai rata-rata pengamatan, kita menentukan nilai standar deviasi sampel dengan menggunakan rumus S sama dengan akar dari sigma XI min X rata-rata dikuadratkan per N min 1, yang mana X rata-rata ini merupakan rata-rata dari pengamatan. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai T hitung. Menentukan nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan X rata-rata per min nu 0 per S per akar dari N. Nah,
Tahapan selanjutnya itu menentukan nilai T-tabel. Nah, nilai T-tabel dicari pada tabel distribusi min T dengan ketentuan DB sama dengan N-1 sehingga T-tabel alfa, DB. Tahapan yang keenam yaitu membandingkan T-tabel dan juga T-hitung. Nah, tujuan dilakukan pembandingan ini antara T-tabel dan T-hitung ini adalah untuk mengetahui apakah H0 tersebut ditolak ataupun diterima berdasarkan kaidah pengujian. Nah, tahapan yang terakhir yaitu mengambil keputusan. Selanjutnya itu uji satu pihak. Di mana uji satu pihak ini terdapat dua macam, yaitu uji pihak kiri dan uji pihak kanan. Nah, untuk uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis H0 menyatakan paling kecil atau paling sedikit dan paling rendah atau sama dengan tandanya, maka untuk rumusan hipotesis alternatifnya atau H0 dinyatakan dengan bunyi kalimat kebalikan dari H0. Misalnya paling besar, paling tinggi, paling banyak dengan tanda kurang dari. Dalam uji pihak kiri berlaku ketentuan bila harga T hitung jatuh pada daerah penerimaan H0, maka harga T hitung lebih kecil atau sama dengan T-tabel, maka H0 diterima dan HA tersebut ditolak. Untuk penggambaran uji pihak kiri dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, untuk wilayah penolakan H0 tersebut ada di sebelah kiri dan wilayah penerimaan H0 ada di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada uji pihak kanan, di mana uji pihak kanan dilakukan bila rumusan hipotesis H0 dinyatakan paling besar atau paling banyak dan paling tinggi dengan tanda kurang dari. Maka rumusan hipotesis alternatifnya HA dinyatakan dengan bunyi kalimat kebalikan dari H0, misalnya paling kecil, paling rendah, paling sedikit dengan tanda lebih dari. Dalam uji pihak kanan ini berlaku ketentuan bahwa bila harga T hitung lebih besar daripada harga T-tabel, maka harga H0 ditolak dan HA diterima. Nah, untuk uji pihak kanan dapat digambarkan seperti gambar di bawah. Nah, di sini untuk wilayah penolakan H0 tersebut ada di sebelah kanan dan wilayah penerimaan H0 ada di sebelah kiri. Nah, untuk langkah-langkah dites pihak kiri. Nah, langkah-langkah uji T pihak kiri, yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat, di mana H0 pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling rendah atau sama dengan dari suatu objek penelitian, dan HA merupakan pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling tinggi dari suatu objek penelitian. Langkah selanjutnya yaitu membuat hipotesis dalam bentuk model statistik, di mana H0 mu lebih besar sama dengan mu0 dan HA mu lebih kecil dari mu0, yang mana mu merupakan nilai dugaan dan mu0 merupakan objek penelitian. Langkah ketiga yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa. Nah, langkah selanjutnya itu langkah keempat yaitu merupakan kaidah pengujian, di mana H0 diterima jika T-tabel alfa N-1 lebih kecil sama dengan dari T hitung. Dan H0 ditolak apabila nilai T-tabel alfa N-1 lebih besar daripada T hitung. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai T hitung dan juga T-tabel. Untuk menentukan nilai T hitung, yang pertama-tama harus dilakukan yaitu membuat tabel penolong. Di mana tabel penolong ini pada kolom di sebelah kiri yaitu ada responden, kolom kedua yaitu ada XI, di mana XI ini merupakan hasil pengamatan. Untuk kolom yang ketiga yaitu ada X rata-rata. Kolom keempat yaitu ada rumus dari XI min X rata-rata yang dikuadratkan. Nah, langkah selanjutnya yaitu menentukan nilai rata-rata pengamatan dengan rumus X rata-rata sama dengan sigma XI per N,
yang mana XI merupakan hasil pengamatan dan N merupakan jumlah pengamatan. Selanjutnya yaitu menentukan nilai standar deviasi sampel dengan rumus S sama dengan akar sigma XI min X rata-rata yang dikuadratkan per N min 1, di mana X rata-rata ini merupakan rata-rata dari pengamatan, dan langkah selanjutnya itu menentukan nilai T hitung. Menentukan nilai T hitung menggunakan rumus T hitung sama dengan X rata-rata min mu 0 per S per akar dari N. Selanjutnya itu menentukan nilai T tabel. Nah, nilai T tabel ini dicari pada tabel distribusi min T dengan ketentuan dB sama dengan N min 1. Langkah ke-6 yaitu membandingkan nilai T tabel dan juga nilai T hitung. Nah, tujuan dari pembandingan antara nilai T tabel dan T hitung adalah untuk mengetahui apakah H0 tersebut ditolak ataupun diterima berdasarkan kaidah pengujian. Dan langkah terakhir yaitu mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah dalam uji T pihak kanan. Nah, langkah-langkah di tes pihak kanan ini, yang pertama hampir sama dengan uji T pihak kiri, di mana langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis dalam uraian kalimat, di mana H0 merupakan pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling tinggi atau sama dengan dari suatu objek penelitian. Untuk nilai HA merupakan pernyataan atau dugaan yang menyatakan nilai paling rendah atau nilai paling rendah dari suatu objek penelitian. Langkah selanjutnya yaitu membuat hipotesis dalam bentuk model statistik, di mana H0 mu lebih kecil sama dengan mu 0 dan HA sama dengan mu lebih besar daripada mu 0. Yang mana mu merupakan harga dugaan dan mu 0 merupakan objek penelitian. Langkah selanjutnya yaitu menentukan taraf signifikan atau alfa. Langkah keempat yaitu kaidah pengujian, di mana H0 diterima apabila T tabel alfa N min 1 lebih besar sama dengan T hitung, dan T tabel alfa N min 1 lebih H0 ditolak apabila T tabel alfa N min 1 lebih kecil daripada T hitung. Selanjutnya itu menghitung T hitung dan juga T tabel. Nah, menghitung nilai T hitung pertama-tama dilakukan pembuatan tabel penolong terlebih dahulu, sama seperti uji T pihak kiri, di mana tabel pertamanya itu kolom pertamanya itu responden. Untuk kolom selanjutnya itu ada kolom XI, yang mana XI ini merupakan hasil pengamatan, dan kolom ketiga yaitu merupakan X rata-rata, dan kolom keempat merupakan rumus dari XI min X rata-rata dikuadratkan. Nah, menentukan nilai rata-rata dari pengamatan atau X rata-rata menggunakan rumus X rata-rata sama dengan sigma XI per N, yang mana XI ini merupakan hasil pengamatan dan N merupakan jumlah pengamatan. Selanjutnya yaitu menentukan nilai standar deviasi sampel dengan menggunakan rumus S dari akar dari sigma XI min X rata-rata dikuadratkan per N min 1, yang mana X rata-rata merupakan hasil pengamatan. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai dari T hitung, di mana menentukan dari T hitung ini menggunakan rumus T hitung sama dengan X rata-rata min mu 0 per S per akar dari N. Nah, selanjutnya itu menentukan T tabel. Nah, nilai T tabel ini dicari pada T tabel distribusi T dengan ketentuan dB N min 1. Sehingga T tabel merupakan alfa dB. Membandingkan T tabel dan juga T hitung. Nah, tujuan dilakukan pembandingan antara T tabel dan T hitung adalah untuk mengetahui apakah H0 tersebut ditolak ataupun H0 tersebut diterima berdasarkan kaidah dari pengujian. Langkah terakhir yaitu mengambil keputusan. Nah, untuk contoh kasusnya, hasil rapat koordinasi rektor se-Indonesia menduga bahwa yang pertama yaitu kualitas mengajar dosen tahun 2016 paling tinggi 70% dari rata-rata nilai ideal. Yang kedua yaitu kualitas mengajar dosen tahun 2016 paling rendah 70% dari rata-rata nilai ideal. Dan yang ketiga yaitu kualitas mengajar dosen tahun 2016 sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal.
Dengan pernyataan tersebut ditindaklanjuti atau dibuktikan oleh Litbang Dikti dengan suatu penelitian di berbagai kota besar se-Indonesia. Kemudian disebarkan pada 61 dosen untuk mengisi angket yang isinya mengenai kualitas mengajarnya pada tahun 2016. Jumlah pertanyaan angket penelitian ini ada 15 item dengan instrumen yang diberi skala 4 merupakan sangat baik, 3 itu baik, 2 cukup, dan 1 itu kurang baik. Adapun taraf signifikansi sama dengan 0,05, di mana data yang diperoleh sebagai berikut. Nah, data yang diperoleh bisa dilihat di presentasi PowerPoint. Nah, selanjutnya itu perhitungan rata-rata nilai yang dihipotesiskan. Nilai ideal sama dengan jumlah pertanyaan dikali dengan skala nilainya dan dikali dengan sampel yang dibagikan angket tersebut. Nah, selanjutnya yaitu 15 dikali dengan 4 dikali dengan 61 dan mendapatkan hasil 3660 untuk nilai ideal. Nah, rata-rata nilai ideal 3660 tersebut dibagi dengan 61 sama dengan 60. Jadi 70% dari rata-rata ideal sama dengan 0,7 dikali 60 sama dengan 42 atau mu 0 tersebut 42%. Nah, selanjutnya yaitu dicari nilai S-nya, di mana nilai S ini menggunakan rumus akar dari sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dan dapatkan hasil 3,14 untuk S, dan dicari nilai X rata-rata menggunakan rumus sigma X per N sama dengan 3565 per 61 dan didapatkan hasil 58,443. Selanjutnya dilakukan uji pihak kiri, di mana HA merupakan kualitas mengajar dosen tahun 2006 yang paling tinggi 70% dari rata-rata nilai ideal, dan H0 kualitas mengajar dosen tahun 2016 sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal, di mana HA NIU 0 lebih kecil dari 42% dan H0 NIU 0 sama dengan 42%. Lalu dicari T hitungnya, di mana X sama dengan T hitung sama dengan X min NIU 0 per S per akar N, maka didapatkan T hitung sebesar 41. Nah, tabel hasil uji T untuk taraf signifikannya itu ada 0,05 dan derajat kebebasannya itu ada 60, dan T tabel yang didapatkan yaitu 1,67. Nah, dimasukkan pada tabel-tabel. Untuk banyaknya subjek itu ada 61, rata itu ada 58,443. Untuk simpangan baku ada 3,14, T hitung itu ada 41, dan T tabel didapatkan 1,671. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa harga T hitung lebih besar daripada harga T tabel, sehingga H0 tersebut diterima dan HA ditolak. Di mana kualitas mengajar dosen tahun 2016 sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal. Nah, untuk kurvanya bisa dilihat untuk wilayah penolakan H0, alfa di sebelah kiri, alfa 0,05, dan wilayah penerimaan H0 itu ada di sebelah kanan. Selanjutnya yaitu ada uji pihak kanan, di mana uji pihak kanan ini HA-nya merupakan kualitas mengajar dosen tahun 2016 paling rendah 70% dari rata-rata nilai ideal. H0 kualitas mengajar dosen tahun 2016 sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal. HA NIU 0 NIU 0 lebih besar daripada 42% dan H0 NIU 0 sama dengan 42%.
Untuk nilai T hitung digunakan rumus yang sama, yaitu X rata-rata min nu 0 per S per akar N. Dan didapatkan T hitung yaitu sebesar 41. Nah, tabel hasil uji T, di mana taraf signifikansinya itu ada 0,05, derajat kebebasannya itu ada 60, dan T tabelnya itu ada 1,671. Nah, dimasukkan ke dalam tabel di mana banyak subjek itu ada 61, rata-rata yang didapatkan 58,443, simpakan bakunya itu ada 3,14, dan T hitungnya itu ada 41, dan T tabelnya ada 1,671. Dapat dilihat berdasarkan data tersebut, disimpulkan bahwa harga T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga H0 ini ditolak dan HA diterima. Nah, karena HA diterima, maka kualitas mengajar tahun 2016 paling rendah 70% dari rata-rata nilai ideal. Nah, untuk kurvanya bisa dilihat pada slide. Wilayah penerimaan H0 itu ada di sebelah kiri, dan wilayah penolakan H0 itu ada di sebelah kanan, dimana dengan alfa 0,05. Selanjutnya itu ada uji dua pihak, dimana H0 merupakan kualitas mengajar dosen tahun 2016 sama dengan 70% dan rata-rata nilai ideal dari rata-rata nilai ideal, Untuk HA, yaitu kualitas mengajar dosen tahun 2016 tidak sama dengan 70% dari nilai rata-rata ideal. Untuk H0, nu 0 sama dengan 42% dan HA, nu 0 tidak sama dengan 42%. Untuk T hitung menggunakan rumus yang sama, yaitu X sama dengan X min nu 0 per S per akar N. Untuk T hitung didapatkan 41. Nah, untuk tabel hasil uji T didapatkan taraf signifikansi yaitu 0,05, derajat kebebasannya itu sama dengan 60. Untuk rata-rata tabelnya itu ada di tabelnya itu untuk banyak subjek ada 61, rata-ratanya itu ada 58,443, simpangan bakunya ada 3,14, T hitungnya ada 41, dan T tabel itu ada 2. Nah, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa harga T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga harga H0 ditolak dan HA diterima, di mana kualitas mengajar dosen tahun 2016 tidak sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal. Nah, untuk kurvanya bisa dilihat bahwa di sebelah kiri dan kanan merupakan wilayah penolakan H0, dan di tengah-tengah itu merupakan wilayah penerimaan H0. Nah, komparatif dua sampel. Terdapat 3 macam hipotesis komparatif 2 sampel, dan cara mana yang digunakan tergantung pada bunyi kalimat dalam merumuskan hipotesis tersebut. Nah, 3 macam pengujian itu sebagai berikut. Yang pertama ada uji dua pihak. Uji dua pihak bila di hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi H0 merupakan tidak terdapat perbedaan atau ada kesamaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas dengan baik. HA, terdapat perbedaan produktivitas kerja antara pegawai yang mendapat kendaraan dinas yang baik. H0, nu 1 sama dengan nu 2, dan HA, nu 1 tidak sama dengan dari nu 2. Untuk uji pihak kiri, uji pihak kiri digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan prestasi belajar siswa SMU yang masuk sore dan masuk pagi. Untuk HA, prestasi belajar siswa SMU yang masuk sore lebih rendah daripada prestasi siswa SMU yang masuk pagi. Untuk H0, nu 1 sama dengan nu 2. Untuk HA, nu 1 lebih kecil daripada nu 2. Selanjutnya itu ada uji pihak kanan, di mana uji pihak kanan ini digunakan apabila rumusan hipotesis 0 dan alternatifnya berbunyi sebagai berikut. H0, tidak terdapat perbedaan disiplin kerja pegawai swasta dan pegawai negeri. HA, disiplin kerja pegawai swasta dan lebih besar daripada disiplin kerja pegawai negeri. Nah, H0, nu 1 sama dengan nu 2, dan HA, nu 1 lebih besar daripada nu 2. Nah, selanjutnya yaitu t-test untuk 2 sampel berkolerasi. Nah, fungsi dari t-test untuk 2 sampel berkolerasi
Yang pertama yaitu sebagai alat untuk uji komparasi antar sampel hasil penelitian dengan desain eksperimental klasik, baik yang menggunakan rancangan kontrol eksperimen maupun sebelum dan sesudah. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat uji untuk uji pengaruh atau efektivitas suatu perlakuan atau treatment. Nah, untuk rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi dapat dilihat di PowerPoint. Nah, keterangannya yaitu untuk X1 merupakan rata-rata sampel 1, untuk X2 merupakan rata-rata sampel 2, S1 merupakan simpangan baku sampel 1, S2 merupakan simpangan baku sampel 2, S1 kuadrat merupakan varian sampel 1, S2 kuadrat merupakan varian sampel 2, dan R merupakan korelasi antara dua sampel. Nah, kapan uji T2 sampel yang berkorelasi tersebut digunakan? Nah, uji T2 sampel yang berkorelasi tersebut digunakan untuk uji komparasi dua nilai yang berpasangan. Ciri-ciri yang paling sering ditemukan pada kasus yang berkorelasi adalah salah satu individu atau objek penelitian dikenai dua buah perilaku yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, penelitian tetap memperoleh dua macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Nah, selanjutnya yaitu t-test untuk dua sampel yang independen. Nah, rumusan t-test yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang independen ditunjukkan pada dua rumus, yaitu yang pertama yaitu spirited variance, rumus spirited variance, dan yang kedua yaitu fold variance. Untuk rumusnya bisa dilihat pada PowerPoint. Nah, fungsi t-test untuk dua sampel yang independen ini sebagai uji komparasi antara dua sampel bebas atau independen. Tes ini diterapkan jika analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu. Nah, selanjutnya itu kapan uji T2 sampel yang independen tersebut digunakan. Nah, uji T2 sampel yang independen tersebut digunakan apabila analisis data bertujuan untuk mengetahui apakah dua kelompok sampel berbeda dalam variabel tertentu. Nah, t-test diaplikasikan dengan beberapa kondisi, diantaranya yaitu berhadapan dengan dua sampel bebas, di mana tiap sampel diambil secara random dan variabel yang dikomparasikan menghasilkan data paling rendah berskala interval. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan atau kesalahan ketikan yang terdapat pada PowerPoint, mohon maaf. Dan terima kasih karena telah menyaksikan video ini. Om Santi 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 Om.